Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita beriman, dan referensi iman kita, atau boleh kita katakan bahwa kita mempunyai iman, dan iman kita itu didasari pada kasih Allah sendiri. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus. Dan kasih itu merupakan sebuah perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya dan juga kepada kita semua. Perintah untuk saling mengasihi. Dan aktivitas atau tindakan mengasihi ini dikeluarkan dari mulut Yesus bukan hanya sekedar konsep atau kata-kata saja ya. Tetapi memang sungguh-sungguh Yesus tunjukkan bagaimana dia mengasihi manusia itu dengan sepenuh hatinya. Dan bagi Yesus, kalau kamu percaya kepada saya, referensi dari tindakan kasihmu adalah saya sendiri atau Yesus sendiri. Di mana dalam tindakan kasih itu dia sungguh-sungguh mengasihi, dan perintah untuk mengasihi sesama adalah dari Yesus sendiri, di mana dalam tindakan kasih terhadap sesama itu harus lahir dari ketulusan hati, bukan karena tekanan-tekanan. Singkat kata bahwa referensi dari Yesus menyediakan referensi dari perkataannya sendiri, yaitu dirinya sendiri, untuk kemudian dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya atau seluruh umat manusia yang hendak berbuat baik. Jadi referensinya itu adalah tindakan kasih Yesus sendiri. Dan kasih itu tentu terarah kepada mengasihi sesama. Dalam suatu kesempatan Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman itu sebenarnya bukan hanya sebuah konsep yang datang dari atas dan diterima oleh manusia, dibawa oleh Allah, didengar dan diterima oleh manusia, tetapi dipendam sedemikian rupa, dipendam dalam pikiran, di dalam hati, tetapi tidak diekspresikan. Bagi Rasul Yakobus ya, itu adalah iman yang mati. Bagi Rasul Yakobus bahwa iman yang hidup itu adalah iman yang dipraktekkan. Kita mempunyai iman atau beriman kepada Tuhan, tetapi iman itu mesti dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Itulah yang disebut sebagai orang yang sungguh beriman. Nah, kalau iman tadi itu hanya untuk direnungkan, direfleksikan, dipikirkan, tanpa diekspresikan dalam tindakan nyata, itu sama saja orang itu ya seorang pembohong ya. Beriman hanya dengan kata-kata tetapi tidak menunjukkan dalam kehidupan. Atau mungkin sederhananya, orang itu nampak rajin berdoa, ikut pranekaristi di gereja, ikut ibadat, lalu kemudian mengikuti pendalaman iman, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan hakikat iman itu, atau tidak menunjukkan perintah yang berada di balik iman itu dalam kehidupan nyata. Mungkin saja dia menjadi seorang pecundang, menjadi seorang penipu, menjadi seorang yang tidak jujur ya,
tidak menganggap diri selalu benar dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang seperti itu ya benarnya tidak dikatakan sebagai orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Iman itu setengah-setengah ya. Menguntungkan dia, dia beriman. Tidak menguntungkan dia, ya dia mempertanyakan imannya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bukan itu sebenarnya ya. Kita beriman kepada Tuhan. Tetapi ya iman kita harus ditunjukkan dalam kehidupan nyata ya. Dikatakan oleh Tuhan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah Santa Teresa dari Kalkuta, ya seorang biarawati yang sungguh luar biasa ya. Jadi dia itu bagaimana dia melihat dalam diri orang-orang yang menderita itu adalah Allah yang hadir ya. Sehingga hatinya pun tergerak untuk berbuat kasih. Dia memelihara, merawat orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang kelaparan, menderita, kurang gizi dan sebagainya. Dia kumpulkan semua, lalu dia rawat, dia pelihara sedemikian rupa, ya sehingga mereka pun memperoleh kembali makna hidupnya. Semuanya itu ya digerakkan oleh belas kasihan dan juga refleksinya yang mendalam tentang Tuhan yang memang sudah mengasihi manusia, dan dia sendiri pun meskipun tidak sempurna tetapi mencoba untuk menunjukkan kasih Tuhan itu yang sudah mengasihi dirinya dengan mengasihi sesama. Sehingga dia mengatakan bahwa titik saja kasih yang kau berikan kepada orang yang memerlukan kasihmu itu merupakan suatu kepuasan tersendiri baginya. Dan Yesus pun menegaskan hal itu, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dengan demikian ya firman-firman ini ya bukan kebohongan, tapi memang sungguh-sungguh Allah itu menghendakinya. Santa Teresa ya sungguh luar biasa dalam hal itu. Sekiranya juga ya manusia yang nyata yang sudah menunjukkan itu adalah Santa Teresa dari Kalkuta itu. Dan juga tentunya banyak orang beriman yang lain, biarawan-biarawati yang sungguh-sungguh menunjukkan kasih itu ya, orang-orang kudus ya. Jadi mereka semua itu ya mengekspresikan iman mereka itu dengan mengasihi sepenuh hatinya, bukan setengah-setengah hati. Teman-teman, saudara-saudari, kita juga belajar pada Bunda Maria tentunya ya. Jadi Bunda Maria itu ya Ibu Tuhan yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya dengan segala kekurangannya, atau dengan segala kepenuhan dirinya ya, dengan segala ketotalan dirinya, dia memelihara Yesus dengan sepenuh kasihnya. Dia ungkapkan sepenuhnya kepada Yesus, sehingga Yesus pun bisa bertumbuh dengan baik menjadi pribadi yang utuh, menjadi manusia yang bertumbuh dalam keutuhan. Jadi Maria di sini ya mengajarkan Yesus kasih itu sendiri dengan referensi tradisinya dan sebagainya. Itu dia selalu mengarahkan Yesus untuk senantiasa ya bertindak dalam kebenaran. Sehingga Yesus pun ya kita tahu meskipun dia Allah, tapi juga dia membutuhkan pendampingan dari manusia sebagai manusia ya, yaitu dari ibunya Bunda Maria. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat gereja ya, orang yang percaya kepada Yesus ya, bacaan hari ini ya sungguh-sungguh memberikan pesan yang kontekstual untuk kisah kita ya. Jadi Yesus sendiri itu, gereja sendiri mengajarkan kasih itu, dan kita yang mendengarkan suara gereja yang senantiasa menyampaikan kasih itu diresapi dan dilaksanakan dalam kehidupan. Dengan demikian ya kita itu sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah ya di dalam sakramen baptis yang kita terima. Jadi buah kita itu nampak dalam kehidupan nyata. Sehingga tadi Yesus mengatakan bahwa bukan aku yang memilih kamu, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Kita diutus ya dalam sakramen baptis. Dan setelah kita mendapatkan banyak hal dari gereja yang diajarkan oleh gereja, ya kita diutus dalam kehidupan itu ya, dan menghasilkan buah. Buahnya tadi itu ya menampilkan diri dalam kebenaran itu ya. Salah satunya adalah mengasihi sesama. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, memang hal ini tidak mudah ya, apalagi kalau kita diajak oleh Tuhan untuk mengasihi musuh ya, mengasihi orang yang kita benci. Tapi ya itulah ajaran Tuhan kepada kita. Kita membutuhkan waktu merenungkan itu, merefleksikan dan berani mengungkapkannya.
Tuhan sendiri di atas salib bagaimana dia memaafkan musuhnya ya. Dia mengasihi musuhnya. Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan sendiri sudah mengalami itu semua, tetapi dia berani mengampuni dengan kasih. Kita setidaknya belajar sedikit demi sedikit pada Tuhan kita untuk mampu mengungkapkan atau mengekspresikan kasih itu dalam kehidupan kita. Semoga. Amin.